Ini perintah undang-undang loh, bukan maunya polisi. Kesepakatannya bersifat tertutup, tidak dibuka ke publik. Harus dong, namanya pemulihan itu apa sih kesepakatannya? Apakah katakanlah Bang Egy mengakui ijazah Pak Jokowi tidak asli atau tidak? Betul nggak? Itu hal esensinya kan di situ. Itu perintah undang-undang di poin keduanya. Sampai gitu sekarang loh. masih misteri. Kan tidak, makanya saya bilang tadi ini setengah kopling. Kedua, keempat di ayat 4-nya cabut laporan. Jadi apa konsekuensinya atau efek domino daripada pencabutan via RJ yang dilakukan oleh teman-teman polisi, yaitu pencabutan laporan atau pengaduan. Kalau laporannya sudah ditarik menggunakan LP yang sama, ingat loh LP-nya sama loh ini. Nomornya sama. Maka secara teknis penuntutan terhadap teman-teman Roy Suryo CS sudah cacat prosedur. Otomatis. Nah tidak bisa memisahkan peristiwa pidana itu dipisahkan karena itu satu kesatuan gitu loh. Dia unsplit gitu loh. Secara sederhana harusnya RRT juga lepas dari jerat pidana. Iya, kecuali kalau mau dibikin laporan polisi baru. Tersangka. Kecuali mau dibikin LP baru. Gitu loh. Ini kan selalu yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kalau memang nanti enggak ya buat laporan polisi baru. Tapi kalau LP itu jadi dasar. Sebentar. Soal poin ini agak-agak rancu nih. Soal poin ini Pak Arianto dulu boleh. Sebentar. Enggak, baru ini di salah satu yang poin 2C itu demi hukum. Jadi penghentian ini demi hukum. Jadi bukan permintaan. Kami itu meminta untuk polisi menegakkan hukum. Bukan demi RRT, bukan demi Jokowi maksudnya. Demi hukum. Karena itu satu laporan dengan satu nomor laporan, ya kan? Dengan adanya SP3 dicabut. Otomatis karena laporan itu ada 8 orang, oh jadi 2 aja deh. Yang nggak bisa dong. Wong nomor laporannya 1. Semuanya harus gugur. Nah itulah yang kami ajukan surat ke Irwasum. Bukan kami mau damai, tidak ada sedikit pun tersirat di otak kita kami mau damai. Itu kan pemaknaan daripada bunyi di undang-undang. Ya. Tapi saya ingin jelaskan gini ya Pak ya. Ini yang tadi saya katakan sengketa antara A dan B itu tadi. Di dalam yang ditangani oleh penyidik sekarang ini dengan 700 bukti itu Pak. Itu bukan dari satu LP tadinya. Tadinya dari 3 LP. Kemudian jadikan satu. Maaf ya, saya pengacaranya Pak. Bapak nggak tahu. Ada nomornya kok. Loh yang enggak dong, kalau keliru kan tersesat. Jangan menyesatkan. Ya. Sebentar, Itu LP apa satu nomor, Bapak? Ini, Pak. satu LP Kan dengan LP satu yang di nomor. Polda Metro itu Pak. Itu Bukan ada beberapa. Itu kan dari polsek dikumpulkan jadi satu. Ada 3 LP. Awalnya Ini Satu asumsi dari- ini dia. Bukan yang satu fakta. dari Pak Jokowi Tadi sendiri. ngomong fakta. Faktanya. Kemudian dijadikan Apa satu, perlu saya tunjukkan? Dan dibikin satu LP waktu itu. Satu Di nomor. dalam teknik penyidikan itu Pak. Itu kalau yang namanya menyidik itu tadi adalah masih akan dicari nanti. Jadi kalau LP itu Peristiwanya dicabut, apa? jadi Ini tadi Pak ya, yang namanya tadinya 12 orang itu. Itu bukan tidak 12 orang itu sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Satu-satu masing-masing punya perbuatan yang ada nilainya sendiri-sendiri. Jadi yang paling bagus logikanya itu penyidikan satu LP satu orang. ini Mesti berdasarkan yang fakta, gitu. bukan logika. Terserah, fakta. Itu pemikiran polisi gitu Pak ya. Hukum itu Makanya bukan kemarin fakta, itu Pak Arianto. Dan kemudian yang kedua pengertian mengenai RJ. Nggak bisa logika. RJ itu bukan pidana kemudian satu LP habis bukan Hukum begitu. itu ada kepastian hukum. RJ itu adalah siapa korban Bukan dan soal pelaku. RJ, Pak. Dia akan menyelesaikan dengan baik. Itulah kalau yang Begini loh Pak, RJ tentang ini kesepakatannya. memang Tambah, ya, karena kesepakatan ini itu undang-undang baru. tidak harus ada tertulis kesepakatan. Sebentar. Dengan orang mengatakan Karena undang-undang Pak Egy dengan Pak Jokowi sudah sepakat. Itu sudah penyidik udah nganggap itu ada kesepakatan. Dan di dalam RJ yang baru Pak. Abang, Ini bukan hanya ada kesepakatan. saya selah. Kalau ada kesepakatan itu kemudian Pak dikerjakan Arianto, 1 Pak minggu. Arianto. Itu nanti tidak laku itu. Nggak bisa disampaikan. Pak Arianto saya Gitu. selah. Kalau Ya. kita lihat dari konstruksi perkara ini, itu ada 4 laporan polisi. 4 LP malah ya awalnya. 4 laporan polisi. LP 978 itu atas nama Pak Andi Kurniawan. LP 1387 itu juga ada di Polda Metro Jakarta Selatan. Itu kan Lecumanan. Terus ada LP Maret Samuel Suken itu 5 Mei 2025. Dan yang punya Pak Jokowi itu ada pada LP 2831 tanggal 30 April 2025. Jadi ada 4 LP. Tapi titik domainnya itu ada pada Pak Jokowi tentunya.
Sewaktu Pak Jokowi tadi memilih keadilan mekanisme restoratif justice, seharusnya runtuh semuanya. Ya, Kalau itu kita mau silakan bilang pendapat- logika hukumnya ya, betul nggak? Dari Silakan antara pendapat 4 Bapak sebagai pakar gitu Pak. Tetapi penafsiran daripada penyidik itu gitu Pak. Kalau kita menyidik itu ya satu orang, satu perbuatan, satu LP yang ideal kayak gitu Pak. Nggak Tetapi bisa kan yang dong, ini untuk Pak. ya silakan Bapak mengatakan nggak bisa. Saya Restorasi ini penyidik justice Pak. kan gitu. baru di undang-undang. Itu Di pendapatnya undang-undang ini penyidik kan kayak gitu baru, Pak. Saya Nggak kemarin bisa. nanyakan sama penyidik, Dek, ini akan Anda bikin satu orang satu LP atau siap dan untuk sementara ini kita gelombangkan jadi satu dulu. Nanti Inilah, akan mengerucut ini- pada satu persatu. Ini logika Itulah, kita itu. lompat-lompat kalau begini. Silakan. Apa itu pendapat saya- penyidik kayak saya- gitu. Pak, Oh nggak pertanyaan bisa, kenapa? penyidik harus tunduk sama undang-undang, Iya, atas tunduk perintah pada undang-undang. Kalau mau suka-suka buat apa negara hukum, buat ada undang-undang. Hukum Tidak ada acara undang-undang pidana yang mengatakan, dipakai itu ya, adalah Pak kalau Lex satu LP Serta, dicabut, itu Lex semua Scripta. tidak ada. Bapak harus tunduk untuk Tunduk membatasi pada kekuasaan undang-undang. alat Tapi negara inilah itu harus ada hukum acara pemahaman kami pidana. pada undang-undang. Gak bisa suka-suka. Kalau memang suka-suka ini dianggap berabe tidak- dong. Ya, Kalau Pak memang Aryan. ini dianggap melawan hukum, silakan di Pak pra-peradilan. Arianto sudah baca pasal 79 Silakan di enggak? pra-peradilan. Jadi jangan cuap-cuap kayak gini. Bukan gini. pra-peradilan, Bapak harus tahu apa mekanisme prapi, Iya, itu jelas. apa yang harus digunakan di RJ. Iya. Pintu masuk dalam perkara ini adalah RJ. Silakan aja di pra, Pak. Tidak bisa kita Pak tuduh Arianto bahwa itu sudah tidak tahu boleh. jadi bawa pasal ke 79. pra. Saya Nggak tetap perlu punya tahu pengalaman kalau boleh kayak gitu. ditafsirkan memang undang-undang. Iya, liar dong. Nggak, Saya kira Jadi undang-undang itu ngeri. semua ditafsirkan, Pak. Tapi Beda-beda. ngeri dengan juga Pak undang-undang kalau biasa kemudian itu. undang-undang ditafsirkan sama Sebentar, polisi. sebentar. Susah. Kalau hukum acara pidana itu tidak boleh Pak, Bapak boleh baca, tidak boleh penafsiran Semua Pak. Permasalahan hukumnya luar biasa seru ya. Bahkan saya belajar banyak hal tentang restorasi justice, tentang tafsiran-tafsiran tadi. Tapi kalau menurut saya sih demi Indonesia ini teruskan sajalah. Terusin aja ini di terusin apa Bang? pengadilannya, proses hukumnya. Supaya ujungnya jelas pasti. Dan saya rasa Pak Jokowinya juga clear gitu. Ini jasa dia asli atau tidak. Dan buat Dr. Tifa dan kawan-kawan kan juga clear juga. Apakah beneran ini fitnah atau memang penelitiannya berhasil gitu. Karena kalau ini kan mesti tadi Pak Akatiri sudah menjelaskan bahwa Dr. Tifa juga sudah menjelaskan tidak ada yang minta kasus ini di stop. Jadi kalau menurut saya dilanjutkan saja. Kalau Bang Andro tanya saya gimana? Ini saya tuh Mas Zapel percaya sama UGM gitu. Jadi kalau UGM bilang asli, asli. Kecuali dia bilang palsu. Enggak, gue gak mau belain lo. Ini pendapat saya aja. Ini bukan saya ngebelain itu. Tapi tadi kan di off air saya tanya sama Dr. Tifa. Kalau Dr. Tifa sebagai lulusan UGM, gimana waktu UGM bilang itu asli gitu. Nah makanya supaya ini clear, kalau saya sih, ini kan nanti abis ini kan waktunya Jawaban saya disampaikan dong Bang Hen. Oh iya kata Dr. Tifa nanti dia sampaikan sendiri, nanti sampaikan sendiri lah. Tapi intinya adalah karena ini case-nya case hukum, menurut saya ini selesaiin aja. Karena saya yakin Pak Jokowi terganggu harga dirinya, maka kalau tidak dari orang yang membuat dia resah minta maaf ke dia, maka saya yakin dia nggak akan Sampai persidangan ya Bang? nggak akan diselesaikan. Apa maksud saya Pak Jokowi nggak Tapi- akan minta ini selesai. Tapi harus Sebelum ada. persidangan yang laporan di Barreskrim dulu.